Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Effendi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang bertujuan guna untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Dokumen dan Pasasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Arini Yulia SST MM Par. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian paspor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seseorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Dikutip dari Encyclopedia Britannica, paspor adalah dokumen resmi atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengidentifikasi seseorang sebagai warga negara dengan hak untuk perlindungan sementara di luar negeri dan hak untuk kembali ke negara kewarganegaraan orang tersebut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya yang memverifikasi identitas dan kewarganegaraan pemegangnya untuk tujuan perjalanan internasional. Lalu pertanyaannya, mengapa orang membutuhkan paspor? Jelas, paspor diperlukan untuk seseorang yang ingin bepergian ke luar negeri karena pemerintah di negara tujuan akan melakukan verifikasi identitas dari kewarganegaraan seseorang. Dan otoritas suatu negara asing akan memberikan jalan aman dan perlindungan bagi pembawa paspor di negeri asing. Selanjutnya, seseorang biasanya harus menunjukkan paspor beberapa kali jika akan terbang dengan pesawat dan jika ingin melintasi perbatasan negara jika bepergian dengan alat transportasi darat. Adapun jenis-jenis paspor, yang pertama ada paspor biasa atau ordinary passport. Paspor biasa juga disebut paspor turis dan dikeluarkan untuk warga yang berencana bepergian ke luar negeri. Nah, yang kedua ada paspor resmi atau official passport. Paspor resmi biasanya dikeluarkan untuk pegawai pemerintah dan digunakan untuk perjalanan terkait tugas pegawai pemerintah. Yang ketiga ada paspor diplomatik atau diplomatic passport. Paspor diplomatik ini dikeluarkan untuk para konsulat atau diplomat untuk perjalanan terkait tugas mereka. Yang keempat ada paspor sementara atau temporary passport atau emergency passport. Nah, paspor sementara dikenal sebagai paspor darurat atau paspor emergency. Paspor ini dikeluarkan untuk orang-orang yang kehilangan paspor mereka selama kunjungan di negara asing. Dan yang kelima ada paspor keluarga atau family passport. Nah, jadi paspor keluarga ini dikeluarkan untuk seluruh keluarga. Tidak semua anggota keluarga mendapat paspor, melainkan hanya ada satu pemegang paspor. Bisa itu kepala keluarga seperti ayah atau ibu atau seseorang dalam keluarga tersebut sebagai perwakilan. Adapun jenis-jenis paspor di Indonesia, yang pertama ada paspor dinas. Nah, jadi paspor dinas adalah paspor berwarna biru yang digunakan khusus oleh orang yang bekerja atau berdinas di pemerintah. Yang kedua ada paspor haji. Jadi teman-teman, paspor haji adalah paspor berwarna coklat yang digunakan khusus oleh jemaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga ada paspor hijau. Paspor hijau adalah paspor berwarna hijau yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk bepergian ke luar negeri. Nah, itu tadi ada di Indonesia. Selanjutnya pembahasan mengenai e-passport. Jadi e-passport, e-passport. Selanjutnya materi selanjutnya itu mempelajari tentang e-passport. Jadi e-passport atau e-passport adalah singkatan dari electronic passport atau pasport elektronik. Jadi e-passport adalah buklet paspor reguler yang berisi chip elektronik di sampulnya.
Chip tersebut berisi informasi pembawa paspor dan memberikan lapisan keamanan ekstra terhadap penipuan paspor. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di background slide kita ini ada dua paspor, yang paspor di depan di bawahnya ada seperti hologram atau chip, sedangkan yang di belakang tidak. Nah, jadi e-paspor itu merupakan paspor yang ada di depan ini. Yang membedakan e-paspor dengan paspor biasa yaitu hologram yang ada di bawah atau chip yang ada di bawah paspor. Selanjutnya yaitu bagaimana langkah mudah untuk membuat paspor online. Nah, jadi langkah pertama ketika kita ingin membuat paspor online yaitu masuk ke laman http go.id atau melalui aplikasi layanan paspor online. Langkah selanjutnya yaitu buat akun baru menggunakan email atau masuk dengan akun yang sudah kamu miliki atau yang sudah kita punya. Langkah yang ketiga yaitu pilih kantor imigrasi dan kapan waktu kedatangan. Dan langkah yang selanjutnya ialah simpan atau cetak barcode antrian. Biasanya setelah kita masuk ke laman dan mendaftar, kita akan mendapatkan barcode antrian. Dan langkah yang terakhir yaitu datang ke kantor imigrasi yang sudah dipilih untuk data. Selanjutnya kita akan diberikan paspor online ketika kita sudah melewati langkah-langkah yang di atas tadi. Baik teman-teman, slide selanjutnya yaitu mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk membuat paspor baru. Nah, dokumen yang pertama yaitu iKTP atau KTP. Dokumen yang kedua yaitu kartu keluarga. Dokumen yang selanjutnya yaitu akta kelahiran, buku nikah atau ijazah. Dokumen yang selanjutnya yaitu bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu surat pewarganegaraan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu bagi yang telah berganti nama, yaitu surat penetapan ganti nama. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai paspor. Selanjutnya pembahasan mengenai surat perjalanan laksana paspor. Nah, sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu surat perjalanan laksana paspor atau biasa disingkat dengan SPLP. Nah, surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bagi warga negara Indonesia jika paspor biasa untuk warga negara Indonesia tidak dapat diterbitkan dalam keadaan tertentu. Nah, jadi teman-teman, SPLP atau surat perjalanan laksana paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang biasanya untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. SPLP juga diberikan kepada warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu apabila paspor biasa tidak dapat diberikan atau dalam keadaan tertentu. Jadi teman-teman, SPLP untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. Nah, jadi berbeda dengan paspor SPLP ini, jangka waktu penggunaannya tuh relatif lebih pendek daripada paspor biasa atau e-paspor. Baik teman-teman, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dan dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.